Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rara Anggreni, NPM C1B018055. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dana pensiun. Apa sih pengertian dari dana pensiun? Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjanjikan manfaat pensiun. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa. Adapun tujuan dari dana pensiun ini baik dari kepentingan pemberi kerja maupun dari karyawan. Yang pertama adalah kewajiban moral. Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Selanjutnya adalah loyalitas. Dengan diadakannya program pensiun, karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah kompetensi pasar tenaga kerja. Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Selanjutnya ada manfaat pensiun. Yang pertama adalah pensiun normal. Usia pensiun normal adalah usia paling rendah di mana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Usia pensiun normal tersebut biasanya ditentukan dalam suatu peraturan dana pensiun di mana karyawan berhak untuk pensiun penuh. Selanjutnya adalah pensiun dipercepat. Program pensiun biasanya mengizinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normal. Ketentuan pensiun dipercepat ini biasanya telah diatur dalam peraturan dana pensiun dengan persyaratan khusus juga setelah mencapai usia tertentu, misalnya 50 tahun. Selanjutnya adalah pensiun ditunda. Beberapa program pensiun memperkenankan karyawannya untuk terus bekerja meskipun telah mencapai usia pensiun normal untuk memperoleh tambahan penghasilan. Di samping untuk memperbesar penghasilan dana dasar pensiunnya, di mana nantinya formula manfaat pensiun dihitung. Selanjutnya adalah pensiun cacat. Pensiun cacat ini tidak berkaitan dengan usia karyawan. Akan tetapi, karyawan yang mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya berhak memperoleh manfaat pensiun. Selanjutnya ada sistem pembayaran manfaat pensiun. Ada dua cara. Yang pertama itu pembayaran secara sekaligus dan yang kedua pembayaran secara berkala. Adapun peraturan dana pensiun, yang pertama itu siapa yang berhak menjadi peserta, kemudian manfaat apa saja yang akan diberikan dan dalam bentuk apa, kemudian kapan dapat dinikmati dan berapa besar manfaat yang dijanjikan kepada peserta. Selanjutnya adalah sumber pembiayaannya. Selanjutnya ada jenis program pensiun. Yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti. Program pensiun manfaat pasti adalah suatu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Atas dasar formula manfaat tersebut, besarnya iuran yang diperlukan dihitung oleh aktuaris. Selanjutnya adalah program pensiun iuran pasti. Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan atau perusahaan. Sedangkan benefit yang akan diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran, ditambah dengan hasil pengembangan atau investasinya. Selanjutnya adalah program pensiun dengan iuran dan tanpa iuran. Program pensiun pada prinsipnya bisa diselenggarakan dengan bentuk kontributori atau non-kontributori pension plan. Program pensiun kontributori atau program pensiun dengan iuran adalah program pensiun di mana karyawan atau pekerja dan pemberi kerja diwajibkan membayar sejumlah iuran tertentu program pensiun. Sedangkan non-contributory pension plan atau program pensiun tanpa iuran adalah penyelenggaraan program pensiun di mana seluruh biaya program ditanggung oleh pemberi kerja. Selanjutnya adalah metode pembiayaan program pensiun. Itu yang pertama adalah besarnya nilai manfaat atau benefit
Selanjutnya adalah usia rata-rata karyawan, skala gaji perusahaan yang bersangkutan, dan juga jumlah masa kerja. Dalam melakukan pembiayaan program pensiun itu dikenal dengan dua cara. Yang pertama adalah pay as you go. Dalam metode pay as you go, pemberi kerja hanya membiayai manfaat pensiun seorang karyawan atau peserta begitu diperlukan di luar gaji terakhir. Metode ini relatif kurang konservatif dibandingkan dengan metode pembiayaan pensiun lainnya dan sebenarnya tidak dilakukan pendanaan sama sekali. Yang kedua adalah funding system. Funding system adalah metode pemupukan dana yang bersumber dari peserta dan pemberi kerja. Metode ini merupakan metode yang relatif lebih baik daripada sistem pay as you go. Terima kasih.